Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali saya akan mengajak kita sekalian untuk bersaat teduh. Bila kita melihat alam semesta yang begitu rapi, tertata, bahkan perjalanan hidup kita yang dituntun oleh Tuhan hingga saat ini, semuanya itu melukiskan dan menunjukkan kebesaran Tuhan. Sekalipun dia tidak terlihat oleh mata jasmani kita, tetapi lewat karyanya kita bisa melihat kebesarannya. Karena itu dia adalah Allah yang layak dipuji disembah, yang patut menerima segenap hati kita, yang terbaik dalam diri kita. Mari kita datang bersungguh-sungguh kepada Tuhan dalam saat teduh ini. Kita pujikan dia layak dipuji disembah. Dia yang bertata dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja
atas segala raja. Namamu besar termulia, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, Kau yang layak dipuji disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak dipuji disembah. Kaulah yang layak dipuji disembah. Kau yang layak dipuji disembah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, semua mahkota dunia akan kuletakkan Tuhan di hadapan tahta-Mu. Semua pujian manusia takkan kuhiraukan, karena pujian dari-Mu itu cukup bagi kami. Karena tak ada satupun yang dapat menggantikan Engkau Tuhan.
Haleluya. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah.
layak disembah, Kau yang layak dipuja. Kau yang layak dipuja, Tuhan. Tak ada satupun yang seperti Engkau, tak ada satupun yang dapat menggantikan. Ku kan bersorak, ku kan menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan membukakan rahasia kebenaran firman dan memberkati kami lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada kitab Roma. Kitab Roma pasal yang pertama. Kita lihat bersama-sama ya. Jadi kita sudah selesai kitab Kisah Para Rasul yang ditutup dengan sampainya Rasul Paulus di kota Roma. Hari ini kita akan melihat tentang surat Paulus kepada jemaat di Roma. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanku maupun oleh imanmu. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang-orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar, dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal yang demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Puji Tuhan ya. Ini kitab Roma ini adalah kitab pengajaran. Banyak bicara tentang keselamatan dan lain-lain. Di dalam pasal yang pertama, kita melihat ada perkenalan, introduction dari Rasul Paulus ya. Dia memperkenalkan dirinya, siapa dia, dan mengapa dia menulis surat ini, dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik adalah pada pasal pertama ayat 18 ya, di mana dia mengatakan begini sampai ayat 20 ya, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi Allah murka terhadap manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi Allah murka terhadap kejahatan, itu ayat 18. Nah, kemudian ayat 19 dia mengemukakan, dia memberitahukan tentang alasan mengapa Allah berhak murka terhadap kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, kira-kira seperti itu. Walaupun dia tidak percaya Yesus. Jadi kalau dia tidak percaya Yesus tapi berbuat dosa, bagaimana? Dia kan tidak mengerti tentang hukum Tuhan. Dia tidak mengerti tentang perintah Tuhan dalam Alkitab. Bagaimana? Dia tidak mengenal Allah, mungkin dia tidak pernah mendengar tentang Allah dan lain sebagainya. Dia tidak percaya Allah. Nah, ayat 19 itu alasannya mengapa Allah berhak marah, kira-kira seperti itu. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka,
Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi walaupun mereka dikatakan mungkin tidak kenal Allah, tetapi Allah sebetulnya sudah menyatakan dirinya kepada mereka. Lewat apa? Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, nggak bisa dilihat Tuhan itu, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Dapat nampak dari dunia ini yang merupakan hasil pemikirannya yang begitu sangat kompleks. Indahnya bunga-bunga, bagaimana rantai makanan itu bisa tertata rapi, bulan-bulan yang tertata rapi, bulan bintang yang tetap pada orbitnya dan lain sebagainya. Itu semua adalah bukti dari pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi sekalipun Allah tidak terlihat, maksudnya Allah menyatakan dirinya tampak lewat ciptaannya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada pemikiran yang jahat dari manusia yang berkata bahwa Allah itu tidak ada. Contohnya teori evolusi gitu ya. Manusia itu bukan diciptakan oleh Allah, tetapi berasal dari kera. Oke, manusia berasal dari kera. Kalau saja begitu, saya coba mengikuti pola berpikir mereka, tapi coba pikir baik-baik. Kalau manusia berasal dari kera berasal dari apa? Mereka berkata, dari sel tunggal. Pertanyaannya lagi, sel tunggal itu siapa yang menciptakan? Tanda tanya bukan? Siapa yang memulai? Nah, itulah mengapa manusia harus sadar bahwa Allah itu ada. Oke, yang lain juga berkata alam semesta terjadi karena secara kebetulan mungkin ada bintang-bintang yang berbenturan. Gitu ya, lalu terciptalah hewan dan lain sebagainya karena reaksi-reaksi kimia dan lain sebagainya. Pertanyaannya begini, bintang-bintang itu yang ciptakan siapa? Bagaimana bisa mereka ada sejak semula? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya lewat alam semesta sebenarnya sudah menceritakan bahwa Tuhan itu ada. Terutama ketika kita percaya Yesus, Tuhan kita itu ada, Allah itu ada. Dan Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah benar-benar Allah yang hidup. Kalau hari ini ada keraguan dalam hati saudara tentang apakah Allah itu ada atau tidak, apakah Yesus itu ada atau tidak, mengapa Yesus tidak tolong saya dan lain sebagainya. Semoga firman ini kembali menguatkan saudara bahwa Allah itu ada. Walaupun dia tidak terlihat oleh mata kita, tetapi lewat alam semesta, lewat perjalanan hidup kita, semuanya itu menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup, yang bekerja hingga hari ini, merenda hari depan yang penuh pengharapan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Karena itu mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Semoga ini menguatkan hati saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mata jasmani tidak melihat, biarlah mata rohanimu melihat dengan jelas tentang Tuhanmu yang hidup. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kembali Kau mengingatkan dan menguatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau ada Tuhan. Engkau ada. Itu sebabnya pengadilan-Mu pun surga dan neraka juga pasti ada. Biarlah kami menyadari betapa pentingnya untuk kami mau percaya kepada Yesus. Karena Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa untuk orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Kita doakan mereka untuk keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama.
Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami seiman, saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia yang hingga hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuatkan mereka. Dan kalau boleh Tuhan, kiranya lepaskan mereka dari siksa, derita dan aniaya yang mereka alami saat ini. Kuatkan mereka Tuhan, tolong umat-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, ampunilah kiranya kesalahan bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Curahkan berkat-Mu atas Indonesia. Terutama kiranya terjadi pertobatan besar-besaran di Indonesia. Banyak jiwa boleh dituai bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tolong belas kasihan-Mu atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Berkati kami semuanya dan keluarga kami. Berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas dalam melayani-Mu Tuhan. Cukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan akan perlengkapi kami sehingga kami dapat lebih luar biasa, lebih efektif di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Berkatilah hidup mereka, berkati rohani, jasmani yang berlimpah-limpah atas hidup mereka. Jangan biarkan ada satupun yang terhilang dari antara anggota keluarga mereka. Tapi semuanya Tuhan peluk dan Tuhan bawa semakin dekat, semakin mencintai Tuhan. Tolonglah anak-anak-Mu ini di tengah kondisi perekonomian yang susah ini juga. Agar jangan ada yang hancur karena perekonomian. Tetapi semuanya kiranya ditolong agar tetap dapat jadi berkat bagi sekelilingnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami juga berdoa Bapa saat ini untuk para sahabat-sahabat saat teduh ini, juga untuk semua orang Tuhan yang sakit ya. Dan juga mungkin keluarga dari sahabat-sahabat teduh ini yang sakit juga kami doakan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan jamah tolong sembuhkan mereka, baik mereka saat ini sakit di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Tuhan, kiranya jamah tolong sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang yang mengalami masalah. Kalau semua masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya ampuni kesalahan kami, tunjukkan kesalahan kami, dan mampukan kami Tuhan untuk kami mampu bertobat dan datang kepadamu. Tapi bila ini semuanya Tuhan ada rencana yang baik di balik ini semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan, menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menaikkan doa permohonan pribadi lepas pribadi. Haleluya. Kita berdoa sama-sama.
Baik, sudah ya. Sekarang ya Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Dan Tuhan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami sampai kami kembali bertemu dengan Engkau di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.